wabarakatuh, Pak Sus. Waalaikumsalam. Kami dari TGP Angkatan 10 dari SMK jelas Bapak kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai presiden. Yang pertama ini kami tanyakan Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebusukan moral? Kasus-kasus yang berkaitan dengan mungkin sejenis dilema etika itu identifikasi apabila ada suatu kasus yang itu satu ya, itu mungkin bertentangan dengan norma ya, aturan-aturan yang ada atau itu adalah kasus-kasus yang itu sama-sama mengandung nilai-nilai yang baik yang kita harus memutuskan sama-sama. Ya, itu kan karena ada kasus dikisah satu sementara mungkin bentuk semuanya itu kan termasuk bagian dari, atau mungkin kasus-kasus yang dia itu sebenarnya melanggar, tapi ini bujukan-bujukan, nah ini kadang-kadang itu yang muncul ya, itu yang bisa terindikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya tadi yang sampaikan tadi, berarti kan apabila ada suatu kegiatan yang sama-sama itu bagus misalnya, itu bagus, tapi kita sebagai salah satu. Saya ambil contoh lah, contoh yang mungkin pernah saya alami yang gampang, yang mungkin yang baru saja terjadi ya. Misalnya ada anak yang mau mengadakan kegiatan kreativitas mau pelepasan, itu kadang-kadang anak kan berkreativitas dan sebagainya itu kan, itu kemarin itu ada yang izin mau pinjam fasilitas sekolah, meja kursi dan sebagainya itu dijejer itu ya, itu kan ya. Nah, satu sisi itu kan bagian dari kreativitas mereka, begitu kan ya. Tapi kemudian di sisi lain ada bidang yang lain kemudian menemui saya, misalnya Pak, ini kalau anti fasilitas dipakai nanti kan rusak. Gitu. Ini kan sama-sama baik nih. Yang satu punya ingin ada kreativitas, yang satu ingin menjaga fasilitas, kan begitu toh. Kan harus milih salah satu. Harus kita putuskan mana yang harus kita pilih kan begitu. Mau membolehkan ataukah tidak membolehkan. Kan sama-sama bagus sih, sama-sama punya nilai positifnya di antara itu. Nah kalau gitu biasanya yang kita lakukan adalah yang pertama adalah yang pertama harus satu berbasis kegiatan apapun itu harus berbasis dengan kepentingan murid. Ya, kebutuhan murid harus pengembangan aktivitas itu. Kemudian yang kedua ketika memutuskan itu ya pasti akan berkaitan dengan perasaan yang muncul dengan kita. Nah itu harus kita minimalisir namanya itu supaya nanti tidak subjektif dalam kita mengambil keputusan. Saya kira itu diantaranya. Contohnya tadi semacam itu yang kita alami. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedurnya langkahnya yang pertama saya harus melihat regulasi yang ada dulu. Itu utama. Regulasinya seperti apa? Kalau sudah diregulasi baru ya regulasi itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba meminimalisasi pengaruh perasaan yang muncul. Kita mengurangi perasaan yang muncul. Kadang-kadang kalau kita melibatkan perasaan kita menjadi tidak subjektif, tidak objektif, tidak subjektif, gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah ya mengetahui atau mencoba mencari, mengeksplor dari pihak lain. Artinya yang itu menjadi pertimbangan kita. Kalau meminta pertimbangan kepada tim manajemen, perawatan, supaya nanti keputusan yang kita ambil jangan menimbulkan efek berikutnya. Ya, itu maksudnya semacam itu yang kita lakukan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengurangi pengaruh
muncul ketika kita mengambil keputusan. Yang kedua yang paling efektif lagi adalah kita harus menggali atau mendapatkan banyak informasi tambahan, masukan dari beberapa elemen yang ada. Mungkin kalau di sekolah berarti tim manajemen kita libatkan. Yang dengan begitu kita bisa tahu yang mau kita putuskan. Karena kadang-kadang kepala sekolah itu ketika memutuskan kan mungkin mengambil dari satu sisi ya, sepihak saja, satu pihak saja. Padahal ini permasalahan itu mungkin perlu masuknya dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Nah ini yang itu fungsi dari kepala sebagai manajer yang harus mengembangkan, melibatkan beberapa pihak sebelum mengambil keputusan. Itu saja. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak ya, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Etika? Tantangannya apabila kasus itu nanti harus melibatkan perasaan saya. Itu menjadi yang paling berat. Contoh ini kan kalau hanya bicara ini kan mungkin tidak bisa, tapi contoh misalnya adalah kasus yang berkaitan misalnya yang saya alami ya, itu misalnya ada ibu guru misalnya, ini agak margin, saya ingat ya, ibu guru yang dia itu izin karena anaknya sakit bukan dia yang sakit, anaknya yang sakit. Dan itu dilakukan mungkin tidak 1-2 kali. Itu artinya berarti kan dia meninggalkan tugas utamanya untuk memberikan pelajaran pada anak, pada siswa. Tapi di sisi lain, dia ini kan sebagai rasa manusiawi di saya itu kan kasihan karena dia ibu, anaknya sakit. Nah ini kan tantangan. Saya memberikan izin nanti anaknya jadi di sekolah peleran, kan tidak bisa mengajar, tidak bisa diajar. Kemudian saya mungkin paksa harus harus memberikan bagian di sekolah, ini anaknya sendiri sakit yang butuh penanganan gitu. Nah kayak gitu itu kadang-kadang yang berat gitu. Makanya kadang-kadang kepala sekolah itu harus bisa mencoba untuk mengkondisikan perasaannya masing-masing ketika kapan dia harus menggunakan mungkin perasaannya, kapan dia juga tidak menggunakan perasaannya itu. Jadi semacam itu. Kalau mungkin terlalu 1-2 kali nggak masalah, mungkin diizinkan. Tapi kalau udah berkali-kali itu kan jadi masalah. Maka kita tanya Bu, misalnya ya Bu, nanti yang mungkin gantian suaminya, saudaranya atau apa. Nanti ketika dengan pas memberikan pelajaran di sekolah, ya datang begitu. Nah setelah itu boleh lah, nggak masalah. Saya kira itu yang mungkin semacam itu masalah ini. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya menjawabnya begini ya, kalau saya tidak bisa menjawab apakah saya punya tata kelola atau tidak, saya bergantung dari kasus yang muncul. Ada kasus yang itu harus diselesaikan segera. Nah, ini beda kasus, beda penanganan. Ada kasus mungkin yang berkaitan dengan momen itu akan hilang kalau misalnya saya tunda. Maka tidak bisa, harus diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau mungkin masanya mungkin bisa ditunda berkaitan dengan pihak-pihak yang lain misalnya, maka saya akan menggunakan tata kelola tadi, perlu penjadwalan begitu. Jadi misalnya ada, kok itu mengakibatkan anak itu langsung saat itu, kalau tidak ditangani, anak tidak terlayani dan belajarnya, ya harus segera saat itu kita selesaikan. Tapi kalau misalnya, kalau saya tangani ini nanti berkaitan lanjut ke bidang-bidang yang lainnya gitu, maka otomatis saya perlu mungkin penjadwalan yang itu melibatkan bidang-bidang yang lainnya, supaya nanti itu komprehensif terselesaikan. Jadi kalau jam tata kelola ya tergantung kasusnya. Ya ini bisa langsung, bisa tergantung, itu bisa dijadwalkan atau gitu. Begitu. Maksudnya Pak, iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada jelas kalau di sekolah ini yang jelas tim manajemen. Tim manajemen itu bisa wakil kepala sekolah, bisa kepala jurusan, atau mungkin koordinator unit usaha, atau ombudsman atau yang lain itu menjadi orang-orang yang membantu saya ketika saya memutuskan suatu kasus. Kenapa? Karena mereka-mereka ini yang membantu kepala sekolah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu ketika saya mungkin mau membuat keputusan kan itu perlu ada yang perlu dipertimbangkan,
biasanya kita undang, saya datangi beliau juga, kemudian kita ini kalau ada begini menurut kalian bagaimana dari sisi mereka gitu kan. Karena harapannya begini, jangan sampai menyelesaikan masalah menimbulkan masalah baru lagi gitu loh maksudnya. Makanya perlu kita lihat, oh ya ada masalah nih, saya mau pakai alternatif A misalnya begitu kan ya. Nanti efeknya apa nih? Ini 1, 2, 3 nih. Oh, 1, 2, 3 bisa diantisipasi. Kalau pakai B, apa efeknya 1, 2, 3, 4 begitu. Kan kita ambil yang kira-kira mandorotnya yang sedikit kan begitu, yang bermanfaatnya yang banyak. Ini kan tidak perlu misalnya kepala sekolah itu perlu lah, mungkin perlu mendapatkan masukan dari berbagai hal yang sekiranya siapa tahu tidak ada aspek atau sisi yang itu tidak terlihat oleh kepala sekolah. Saya kira itu yang penting. Banyak kepala. Iya betul, betul. Kita Tadi kasus yang bincang saya pasangan sekolah tadi ya. Iya, jadi harus tahu, oh kalau ini begini, kalau ini efeknya begini, kan begitu harus. Ya, untuk selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil putusan di lima etika? Pembelajarannya gini ya, kepala sekolah itu sebenarnya adalah suatu seni memimpin, seni exit. Jadi saya pernah mendapatkan diklat jadi kepala sekolah, kemudian diajari teori kepala seperti ini, tapi kita di lapangan itu tidak serta-merta itu bisa diterapkan. Karena kasus per kasus yang muncul itu berbeda gitu. Kasus-kasus melibatkan manusia, bukan benda gitu. Manusia itu tidak bisa harus diterapkan. Oh, alokasinya begini harus di A. Mungkin di SA ini cocok diterapkan ini. Bosnya aku disiplin tinggi di sini ya gitu. Mungkin perlu di A. Tapi di SMKB itu mungkin pendekatannya berbeda, nggak bisa. SMKC juga bisa berbeda lagi. Maka perlu daya adaptasi kepala sekolah ketika harus menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan dilema etika tadi, juga mulai dari etika dan sebagainya. Dan yang jelas itu kolaborasi dari berbagai sistem yang ada itu penting. Sekarang ini kolaborasi nggak bisa, kalau otoritas nggak akan jalan. Ya mungkin di depan yang lain mungkin mandul ya, tapi itu enggak. Kalau melakukan itu nggak pakai hati, berkahnya kurang buat kita. Makanya pentingnya semacam ini. Kolaborasi sekarang itu, ya itu yang harus pembelajaran yang dapatkan terus. Saya kira dari kami cukup Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas pencerahan-pencerahan yang Bapak sampaikan. Mohon maaf jika kami ada kurang sopan atau lain dari sana. Tidak apa-apa, saya yang pesan sama teman-teman semua yang CGP ini ya. CGP itu meskipun dalam prakteknya dan dekatnya mungkin dengan yang mungkin ada kesibukan yang muncul, tapi itu pasti baik maksudnya dengan sebagai bisa menginspirasi teman yang begitu ada teman lain, tidak bisa menggerakkan teman yang lain. Minimal mengetahui regulasi pembelajaran yang terkini terupdate sekarang Selamat, semoga sukses. Oke,